Haleluya. Sebuah berkat ketika kita dapat memuji nama Tuhan. Amin. Hari ini adalah Minggu Palem, dan ini adalah awal dari apa yang kita sebut sebagai Minggu Sengsaraan. Dan pada minggu ini, apa yang Yesus lakukan? Minggu ini adalah minggu yang menentukan apakah kita akan menghabiskan hidup kita di surga atau di neraka. Dan itulah betapa pentingnya minggu ini. Dan minggu ini adalah minggu Paskah, tapi Paskah pada masa Yesus, minggu terakhir yang Yesus jalani di bumi, berlangsung pada masa Paskah orang Yahudi. Dan kita telah membaca Keluaran 12 ayat 1 sampai 13, dan ini adalah kejadian Paskah pertama, dan Tuhan memberikan instruksi kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, tetapi kita pun harus mendengarkannya. Dan Tuhan sebenarnya memberikan instruksi ini kepada semua orang, bukan hanya orang Israel, tapi juga orang Mesir dan orang-orang asing di situ. Karena asalkan mereka mendengarkan perintah-perintah Tuhan ini, mereka akan selamat dari wabah yang akan datang. Dan cara untuk hidup yang diajarkan Tuhan kepada mereka adalah dengan membawa seekor domba pada tanggal 10 bulan Nisan dan simpan di rumah selama 4 hari untuk memeriksanya. Jadi Tuhan menjalankan mengalami banyak kesulitan ini untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tapi mengapa? Mengapa Tuhan melalui banyak kesulitan-kesulitan ini untuk membawa Israel keluar dari Mesir? Tuhan harus melalui 10 Tuhan membawa 10 wabah. Dia harus memimpin Musa untuk bolak-balik ke Firaun. Tapi mengapa Tuhan harus mengalami proses ini? Apa lebih mudah kan jika Tuhan tidak pernah mengirim orang Israel ke Mesir pada mulanya? Mengapa Tuhan pada mulanya membawa mereka ke Mesir? Mengapa Tuhan membawa mereka ke Mesir dan kemudian mereka harus mengalami banyak kesulitan itu? Tapi seluruh sejarah ini, dan untuk orang Yahudi, ini adalah pekerjaan penebusan. Dan penggenapan keluaran ini adalah penyaliban Yesus Kristus. Dan pada pekerjaan penebusan Israel ini, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ia tentu lebih mudah jika Israel yang menetap di Kanaan dan tidak ke Mesir dan menjadi budak di sana. Ya pasti seperti itu lebih mudah kan jika mereka dan Tuhan mungkin berkata ya lebih mudah lagi jika kalian menetap di Eden, di Taman Eden, daripada keluar ke dunia yang penuh dosa kan. Tapi Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Sama seperti anak yang hilang yang keluar dari rumah bapaknya dan menjadi budak di tanah lain. Dan itu menunjukkan dia menjadi budak kepada dunia kan. Dan itulah mengapa Tuhan harus mengalami semua kesulitan ini. Dan itulah mengapa dia mengirim Yesus Kristus supaya kita dapat menjalankan sebuah keluaran yang rohani. Jadi setelah opresi dari Mesir selama 400 tahun, selama mereka sengsara di Mesir selama 400 tahun, 400 tahun itu dikatakan Tuhan ketika dia membuat
perjanjian suluh dengan Abraham kan? Dan Tuhan berjanji kepada kita ketika dia mengirim Yesus, dia mengirim janji bahwa dia ingin mengubah identitas kita dari budak menjadi anak sulung Tuhan. Keluaran 4 ayat 22. Tuhan berkata bahwa sekarang dia mau memberikan sebuah awal yang baru, hari yang baru. Itulah mengapa di Keluaran 12 ayat 1 dikatakan bahwa hari ini akan menjadi bulan pertama, permulaan segala bulan bagimu. Jadi Tuhan mengatur ulang tanggal-tanggal. Jadi Tuhan memberikan kalender baru kepada mereka. Jadi marilah kita benar-benar percaya bahwa inilah minggu yang akan menjadi permulaan baru bagi kita. Hanya jika kita mengikuti instruksi Tuhan ketika kita berjalan dengan Yesus panjang minggu ini. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Kiranya Minggu Sengsara tahun ini menjadi minggu yang berharga bagi setiap anggota gereja Sion. Jadi, apa aturan yang Tuhan berikan kepada orang Israel di Mesir agar mereka dapat keluar dari Mesir? Apa yang harus mereka lakukan? Dan ini adalah tulah terakhir yang akan menyerang Mesir. Dan kita juga sekarang sedang tinggal di zaman akhir. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mau menghindar, mau lolos dari penghakiman terakhir, kita harus mengikuti peraturan-peraturan Tuhan ini. Jadi coba kita lihat, cobalah sekarang kita lihat apa yang harus kita lakukan untuk menghindar tulah terakhir. Kita harus pertama lihat prosedur keluaran. 1. Bawalah ke rumahmu seekor domba yang tidak bercacat dalam penampilan dan perilaku pada tanggal 10 bulan Nisan dan disimpan selama 4 hari, dan kita harus menyingkirkan ragi dari rumah. Jadi setiap rumah harus membawa seekor anak domba yang tidak bercela. Jadi apakah kalian dapat bayangkan kalian kalian harus memilih seekor kambing atau domba dari memilih seekor domba dari antara banyak domba. Kalian harus pilih pelan-pelan, harus cari yang tidak bercelah. Mengapa harus tidak bercelah? Apakah karena Tuhan sangat pilih-pilih? Seperti istri-istri yang belanja di supermarket, milih satu apel aja 5 menit. Apakah seperti itu? Apakah karena Tuhan mau memakannya, jadi kita harus memilih yang bersih, seperti kita mencari apel yang sempurna. Tapi hewan tidak dapat berbuat dosa karena mereka tidak diberi aturan. Jadi domba yang tidak bercela secara fisik, mereka bisa saja lahir cacat atau memiliki luka atau bekas luka, dan anak domba ini kecil dan lucu. Dan kalian harus periksa kepala, badan, kaki, ekor, mulut, gigi, telinga, mata, hidung. Dan ini semua kira-kira 30 menit kita bisa menemukan domba yang tidak bercela itu. 30 menit kira-kira cukup. Namun Tuhan menyuruh mereka untuk memeriksa domba itu selama 4 hari. Karena mereka harus diperiksa juga secara perilaku. Ada domba yang ramah
mereka yang menanggapi panggilan gembala. Namun ada juga domba yang perilakunya semau-maunya. Jadi inilah mengapa harus diperiksa selama 4 hari. Namun bayangkan, mereka harus membunuh seekor anak domba yang sangat cantik dan ramah. Dan domba itu akan tinggal bersama-sama kalian selama 4 hari. Pasti anak kalian akan menyukainya, kan? Karena itu domba yang cantik dan ramah. Tapi kita harus membunuhnya. Kita harus membunuhnya kalau kita mau hidup. Jadi Anda harus membunuh domba yang sangat cantik dan ramah itu dengan tangan Anda sendiri di depan seluruh keluarga Anda. Kedua, kita harus membersihkan ragi. Jadi kita harus membersihkan ragi. Ada dua sumber ragi. Ada dua sumber ragi pada masa itu. Ada ragi bubuk dan ada ragi di udara. Jadi apa yang harus kita lakukan sebelum kita memanggang roti yang tidak beragi ini? Kita harus mencegah ragi yang ada di udara untuk memengaruhi adonan roti itu, kan? Jadi kita harus menghindar ragi bubuk dan juga ragi di udara. Gimana kita menghindar ragi di udara? Zaman itu nggak ada tempat yang dapat sungguh-sungguh steril, kan? Ya, Pak, tentunya nomor satu kita harus membuang jauh-jauh semua ragi yang bubuk. Dan kita harus membersihkan seluruh rumah kita, kan? Kita harus membersihkan seluruh rumah. Kita harus membersihkan rumah itu dari atas sampai bawah, dan kita harus bersihkan rumah itu sungguh-sungguh supaya tidak ada ragi di udara. Dan jika ada ragi yang tidak dapat dilihat, maka roti itu harus dipanggang dengan sangat cepat. Karena kita tidak boleh memberikan kesempatan untuk ragi itu berfermentasi. Jadi gimana caranya? Yang mereka lakukan adalah mereka membuat lubang pada adonan roti itu, dilubangi, dan dilubangi dalam garis. Dilubangi, mereka membuat garis lubang-lubang. Jadi untuk mencegah ragi yang ada di udara itu berfermentasi pada adonan roti itu jika kena sedikit ragi pun harus, tapi kalau tidak diberikan waktu untuk berfermentasi, ya maka ragi itu tidak dihitung, sehingga roti itu harus dipanggang cepat-cepat sebelum ragi itu berfermentasi. Dan cara mereka melakukan itu adalah mereka melubangi dan menaruh mereka menaruh garis-garis dan lubang-lubang pada roti yang tidak beragi supaya dapat dimasak dengan cepat. Dan ini sama seperti Yesus. Yesus pun dipukul dan ditusuk. Dan inilah mengapa roti tidak beragi yang kosher, yang sejati, harus memiliki garis-garis dan lubang-lubang. Dan itu adalah bayangan akan Yesus yang akan dipukul dan ditusuk. Matius 26 ayat 26, Markus 14 ayat 22, Lukas 22 ayat 19. Yesus mengambil roti yang tidak beragi, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dilukai dan ditusuk. Dan pada tanggal 14, setelah kita menyimpan domba itu 4 hari di rumah kita harus sembelih domba itu, dan kita harus menggunakan seikat hisop untuk mengoleskan darahnya pada 2 tiang pintu dan pada ambang atas. Dan itu menggunakan hanya darah.
hanya dengan menggunakan darah, malaikat maut akan melewati rumah itu dan kamu akan selamat dari tulah terakhir. Hanya mereka yang selamat dari tulah terakhir itu dapat melakukan keluar dari Mesir. Apakah kalian mau keluar dari Mesir kalian? Kita semua memiliki Mesir kita. Marilah kita pikirkan ini. Apakah kita masih tinggal di dalam Mesir? Apakah kita telah keluar dari Mesir? Apakah kalian kangen akan Mesir? Apakah kalian sedang berjalan menjauhi Mesir atau malah berbalik kepada Mesir? Mesir diadili dan Israel dibebaskan. Itu adalah ringkasan yang sangat singkat akan Paskah. Sekarang poin nomor 2, cobalah kita pikir penggenapan Yesus. Apa yang Yesus lakukan selama minggu Paskah terakhir? Apa yang Yesus lakukan selama minggu terakhirnya di bumi pada masa Paskah? Satu, dia masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemenangan pada Minggu Palem. Yang tergenapi adalah domba masuk ke rumah. Dan kalau kita pikir makna nama Yesus adalah Yeshua. Dan Yeshua adalah sebuah pesan Ibrani yang berarti Tuhan akan menyelamatkan. Dialah Mesias, dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Ketika Yesus pertama kali muncul di tepi sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes melihatnya dan apa yang dia katakan? Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menyebutnya sebagai anak domba. Dia menyebutkan Mesias, Yeshua, sebagai orang yang menyelamatkan. Dia Tuhan yang akan menyelamatkan. Dia menyebutkan dia menyebutkan Yesus sebagai anak domba Allah. Jadi ini adalah sebuah pengertian Yahudi bahwa jadi orang-orang Yahudi pada masa itu memiliki dua ekspektasi akan Mesias. Satu adalah untuk memulihkan ketertiban dan menyelesaikan semua masalah militer dan politik. Dan dua, hal kedua yang mereka anggap akan dilakukan oleh Mesias adalah agar dia menjadi orang yang memimpin Israel kepada kebenaran untuk pertama kalinya sejak penciptaan. Jadi secara politik dan secara kebenaran. Ini dua ekspektasi orang-orang Yahudi pada Mesias. Dan itulah mengapa setiap kali orang berpikir, hey, ini seharusnya Mesias melakukan ini. Mereka mau membuat Yesus sebagai raja mereka di bumi. Karena mereka melihat kayaknya Yesus kira-kira akan melakukan itu, akan melakukan revolusi politik. Tapi Yesus selalu menghindar. Yesus selalu menghindar julukan itu. Yesus bilang, waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Itulah jawaban Yesus setiap kali mereka mau memposisikan Yesus sebagai pemimpin revolusi politik. Dan Yesus selalu bilang waktuku belum tiba. Tapi ada satu kali ketika Yesus menerima ketika mereka mau jadi mereka menjadikan Yesus sebagai raja dan Yesus sering menghindar itu. Tapi ada satu kali di mana Yesus mengizinkan mereka
memperlakukan dia sebagai raja. Satu kali itu adalah pada Minggu Palem. Pada Minggu Palem, mereka orang-orang meletakkan mantel mereka di tanah dan mereka berseru Hosana anak Daud. Tapi mereka tidak berpikir secara rohani. Mereka berpikir secara Romawi. Jadi mereka berseru Hosana. Hosana anak Daud, selamatkan kami dari orang Romawi. Jadi mereka berseru dan mereka memperlakukan Yesus sebagai raja. Dan orang-orang Farisi bilang, bisakah kamu diamkan mereka? Tapi Yesus bilang, bahkan kalau saya suruh mereka diam, batu-batu akan berseru. Jadi Yesus satu kali ini saja diperlakukan sebagai raja dan menerimanya ketika dia masuk ke rumahnya, masuk ke Yerusalem. Ketika anak domba masuk ke Yerusalem. Kita dapat lihat sebagai referensi Lukas 19 ayat 35-40. Jadi ketika Yesus menaiki keledai memasuki Yerusalem, itu terjadi pada tanggal 10 Nisan. Kedua, yang dia lakukan setelah dia masuk ke Yerusalem, dia pergi ke Bait Suci Allah. Dan Bait Suci Allah disebut sebagai rumah Tuhan, kan? Itu adalah rumah Bapaknya, rumah dia, kan? Jadi Yesus masuk ke Bait Suci Allah dan dia mengusir beberapa orang yang tidak seharusnya berada di sana. Dan dengan ini dia menggenapi pembersihan ragi. Dan ingat, Yesus bilang selama masa pelayanannya, dia bilang, awas, hati-hati terhadap ragi orang-orang Farisi, ajaran-ajaran yang salah akan kehendak Tuhan. Bangsa Israel, mereka harus memeriksa rumah mereka dan membersihkannya dengan sangat teliti, dan itu secara simbolis membuang segala dosa dari rumah itu. Dan Yesus masuk ke Bait Suci Tuhan, ke rumah Bapa, dan membersihkannya dari semua ragi. Jadi di situ ada penukar uang, kan? Tapi apakah penukar uang seharusnya ada di sana? Penukar uang sebenarnya seharusnya ada di sana menurut perjanjian lama. Karena di Bait Suci harus ada korban bakaran yang terus-menerus. Asap harus terus dinaikkan. Dan siapa yang akan membayar korban bakaran itu? Harus selalu ada hewan yang dibakar. Siapa yang akan terus membayarnya? Dan itulah mengapa ada yang disebut sebagai pajak Bait Suci. Setiap orang harus memberikan setengah sikal untuk tujuan ini. Terutama pada tiga kali setahun ini, semua orang Yahudi datang ke Yerusalem untuk 3 kali setahun kan ada hari raya menuai, hari raya pengumpulan hasil, ada hari raya roti tidak beragi. Jadi pada 3 hari-hari perayaan ini, semua orang Yahudi berkumpul dan mereka harus membayar pajak. Dan jadi memang penukar uang harus di sana karena di Bait Suci sikal harus diganti dengan sikal Bait Suci. Dan satu sikal seharusnya setara dengan satu sikal Bait Suci. Jadi penukar uang sebenarnya tidak membuat banyak uang dari situ. Dan biaya pelayanannya seharusnya kurang dari 1/24 sikal. Sekecil itu seharusnya biaya pelayanannya. Jadi umat seharusnya menerima 1 sikal Bait Suci untuk 1 sikal biasa.
Dan selain itu, uang itu yang dipungut dari biaya pelayanan harus dimasuk ke dana umum bait suci, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Dan bayangkan, ketika semua orang berkumpul di Yerusalem, maka hotel-hotel, tempat makan di Yerusalem pasti penuh kan? Pasti penuh kan? Dan perekonomian mereka pasti maju karena tradisi ini kan. Jadi pada masa itu harga hotel pun naik dan para penukar uang juga jadi rakus. Mereka mengubah nilai tukar menjadi 2:1, bukan 1:1. Padahal kan tadinya itu 1:1. Jadi mereka mengubahnya menjadi 2:1, terus gak jadi masalah sehingga mereka naikkan lagi. Jadi 3:1. Dan menurut Talmud dan Yosefus, nilai tukarnya bahkan mencapai 4:1. Jadi ini menjadi sebuah bisnis dan ada banyak penukar uang ini dan mereka jadi mulai membuka toko di dalam bait suci. Mereka menjalankan bisnis mereka di dalam bait suci. Jadi itulah mengapa Yesus mengusir mereka. Ragi adalah sesuatu yang membuat besar. Tapi bait suci seharusnya digunakan untuk apa? Allah dilupakan di rumah Tuhan. Dan semua orang fokus pada keuntungan pribadi mereka sendiri. Mereka fokus pada jawaban hidup mereka sendiri. Itulah sesuatu yang harus kita hati-hati. Terkadang kita datang untuk menyembah Tuhan, tapi terus tanya pada diri kita, apakah kita ke gereja untuk menyembah Tuhan atau untuk mendapat jawaban? Apakah kita datang untuk menyembah Tuhan atau kita mau pajang wajah? Apakah kita datang untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan atau untuk apa? Sebenarnya kita mengapa datang ke gereja? Kalau kita lupa, kita menjadi ragi. Kalau kita lupa mengapa alasan kita datang ke gereja, kita akan menjadi ragi dan Yesus akan mengusir kita. Ketiga, apa yang Yesus lakukan? Setelah dia masuk ke Yerusalem, dia masuk ke bait suci, dan dia membersihkan bait suci dari segala ragi, dari segala orang-orang yang tidak dibutuhkan di sana. Kemudian, ketiga, yang Yesus lakukan adalah dia mengutuk pohon ara. Dan ini adalah penggenapan dari penghakiman. Ingat, di Perjanjian Lama, tulah terakhir jatuh kepada Mesir. Dan di sini hukuman jatuh kepada pohon ara. Jadi pikirkan ini sekali lagi. Pikiran ini, untung apa yang Yesus peroleh ketika dia mengutuk pohon ara? Yesus lapar kan? Iya, dia lapar pada saat itu. Dan dia datang ke pohon yang kasihan ini, dia mencari buah, tetapi pohon itu tidak memiliki buah dan padahal waktu itu kan juga bukan musim untuk buah itu tampak kan, bukan musim buah ara. Jadi sebenarnya pohon itu apakah dia bersalah? Dan Yesus memiliki kuasa untuk mengutuk pohon ara itu dan dia bilang bahwa pohon itu tidak akan menghasilkan buah sampai selama-lamanya. Tapi itu tampaknya negatif kan? Itu membawa keuntungan apa bagi Yesus? Kalau Yesus memiliki kuasa untuk mengutuk, Yesus juga memiliki kuasa untuk menghasilkan buah kan? Dia dapat saja membuat pohon ara itu menghasilkan buah. Tapi mengapa dia melakukan mujizat yang negatif? Tampaknya Yesus seperti tidak dapat mengontrol amarahnya, ya kan?
Jadi tampaknya kayak, aduh, kamu pohon gak ada buah, saya kutuk kamu. Tampaknya seperti itu kan. Kasihan pohonnya, pohonnya tidak bersalah ini. Dan kita membaca Alkitab kayak gitu dengan pengertian kita sendiri. Kalau kita menggunakan pengertian manusia, maka kita tidak akan mengerti apa sebenarnya yang Yesus sedang lakukan. Karena semua yang Yesus lakukan, terutama pada Minggu Sengsara ini, sangat bermakna. Jadi pengutukan pohon ara adalah sebuah pesan, sebuah nubuat akan kehancuran yang akan datang kepada Yerusalem. Pohon ara adalah simbol Israel. Di Perjanjian Lama, pohon ara itu adalah simbol dari kemakmuran. Coba kita lihat di 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Dikatakan, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentera masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dan dari Dan sampai Beersheba seumur hidup Salomo. Jadi pohon ara dan anggur melambangkan tenteram, damai sejahtera, kemakmuran, dan pada masa hidup Salomo, masa Salomo adalah masa Mesias, di mana Mesias menjadi raja. Dia akan memberikan segala kemakmuran dan segala damai sejahtera jika kamu menerimanya sebagai raja. Zakaria ayat 3-10 juga mengatakan hal yang mirip. Jadi, pengutukan pohon ara adalah sebuah pesan bahwa kerajaan Mesias harus menunggu karena mereka tidak menerimanya. Jadi Yesus tidak mengutuk pohon itu karena amarah, tapi dia sedang mengatakan fakta yang akan terjadi di masa depan. Karena itu bukan musim untuk buah ara kan, dan musim dalam bahasa Yunani adalah kairos, yang berarti waktu Tuhan. Jadi waktu Israel tidak cocok dengan waktu Tuhan. Ketika Yesus datang, mereka menolaknya. Jadi itulah yang dimaksud di sini. Jadi waktu Israel tidak cocok dengan waktu Tuhan. Dan hanya mereka yang siap, yang menyocokkan waktu mereka, yang menerima Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi mereka, Minggu Sengsara ini akan menjadi minggu yang berharga. Jadi itulah pesan Yesus. Bagi mereka yang waktunya tidak cocok, yang waktunya tidak cocok dengan Tuhan, maka mereka harus menunggu untuk kerajaan Tuhan, karena kerajaan Tuhan akan lewat. Dan jadi penghakiman akan menerima ketika Yesus mengutuk pohon ara, itulah pesan bahwa kerajaan Mesias harus menunggu karena mereka tidak menerima sang raja, dan penghakiman akan menimpa mereka. Keempat, Yesus diperiksa selama 4 hari dan disalibkan. Jadi dia menggenapi penyembelihan domba setelah 4 hari. Jadi sama-sama 4 hari dan diperiksa, dan Yesus banyak orang datang kepadanya pada waktu ini dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit kepadanya, kayak tentang pernikahan, tentang kebangkitan, tentang membayar pajak kepada kaisar, tentang
Taurat, tentang perintah yang terbesar, dan semua pertanyaan-pertanyaan ini yang dilemparkan kepada Yesus selama 4 hari, mereka tidak dapat mencari kesalahan pada Yesus. Jadi Yesus menjadi anak domba yang tidak bercela. Dan mereka membunuhnya. Jadi mereka tidak menemukan kesalahan pada Yesus, namun mereka membunuhnya. Nah, ketika kalian membunuh anak domba di padang gurun, mereka melakukan itu di kemah suci, dan di Mesir pada Paskah pertama, mereka melakukan itu di rumah mereka masing-masing. Dan setelah mereka masuk ke Yerusalem dan ada bait suci di sana, yang mereka lakukan adalah setiap keluarga memiliki seekor anak domba, dan setiap keluarga membawa anak domba mereka memasuki bait suci untuk dikorbankan di sana. Setelah itu mereka mengambil dagingnya dan dimakan di bumi. Tapi akan ada satu anak domba korporat yang mewakili seluruh bangsa. Dan domba korporat itu harus diikat di luar bait suci dari jam ke-3 sampai jam ke-9. Jadi domba itu diikat di luar bait suci dari pukul 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan itu diikat dan dipajang agar semua orang yang ke bait suci dapat melihatnya. Dan mereka akan menaruh dosa-dosa mereka di atas domba ini, dan domba ini harus mati untuk seluruh bangsa. Dan pada jam ke-9, yaitu jam 3 sore pada zaman itu, domba itu harus dibunuh oleh pendeta untuk bangsa. Domba itu harus dikuliti dengan kait besi dan harus dibakar. Jadi Mesias digantung dari 9 pagi sampai jam 3 sore juga. Dan Mesias disiksa sebelum mati, jadi dia juga dikuliti, seperti dikuliti kan, dan dia ditusuk, dipukul. Dan domba yang mati itu diangkut dengan tiang kayu ke rumah untuk dimakan. Tapi Yesus disalibkan di atas salib yang kayu. Dan ketika orang Yahudi melihat ini, pasti mereka dapat melihat penggenapannya kan. Dapat melihat bagaimana Yesus menggenapi perjanjian lama. Tapi hati mereka tetap keras. Dan sama, mengapa Yesus harus mengalami ini? Sama seperti mengapa Allah harus menjalankan 10 tulah di Mesir. Karena darah harus ditumpahkan agar umatnya dapat dibebaskan. Tidak peduli siapa kamu, orang Mesir, orang asing, orang Israel. Sama hari ini juga. Tidak peduli masa lalu kalian, apa yang telah kalian lakukan. Kita diberikan kesempatan untuk kabur dari Mesir. Apakah kalian siap untuk keluar? Apakah kalian telah keluar? Dan coba kita pikirkan ini. Kita renungkan satu hal terakhir. Orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, dalam 1 minggu, mereka mencapai Laut Merah. Dan ketika mereka melihat laut di depan mereka, dan mereka mendengar pasukan Firaun di belakang mereka mengejar mereka, apa yang mereka katakan? Tuhan, apakah di Mesir tidak ada kuburan? Seharusnya kita ditinggal di Mesir. Mengapa engkau membawa kami keluar
ke sini. Jadi mereka sudah dalam seminggu saja mereka sudah mau kembali ke Mesir. Dan ketika Tuhan membuka Laut Merah, apa yang mereka katakan? Terima kasih Tuhan, Tuhan baik, kita akan mengikutnya. Tapi 3 hari setelah Tuhan memisahkan Laut Merah, mereka ke Mara, ke tempat ke tempat perkemahan Mara, di mana ada danau, di mana airnya pahit. Dan apa yang mereka katakan saat itu? Tuhan, mengapa kita tidak di Mesir saja? Jadi mereka terus-menerus mengingat Mesir, terus-menerus membandingkan kehidupan mereka di padang gurun dengan kehidupan mereka di Mesir. Dan Tuhan mengubah air yang pahit itu menjadi air yang manis, ya kan? Dan mereka habis itu mengucap syukur lagi. Setelah itu, mereka pergi lanjut lagi perjalanan mereka dan Tuhan mengirim mereka lapar dan mereka bilang, aduh di Mesir ada makanan yang enak-enak, di sini nggak ada makanan. Tuhan mengirim mana? Terus mereka bersyukur, tapi habis itu mereka bosan akan mana dan mereka bandingkan hidupan mereka dengan Mesir lagi. Tapi Tuhan habis itu mengirim daging, terus mereka ini terjadi berulang-ulang kali. Dan Tuhan bilang, kalau kalian mau mengikuti perintahku, ketika di Gunung Sinai, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada mereka dan bilang, kalau kalian mengikutinya, maka kalian akan menjadi umatku. Dan mereka bilang, iya kita akan mengikutinya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Musa berada di atas, mereka malah membuat Allah yang dapat membawa mereka kembali ke Mesir. Jadi mereka terus-menerus mau kembali ke Mesir. Dan Tuhan memberikan kepada mereka kesempatan untuk bertobat. Dan Tuhan memberikan kepada mereka 2 loh batu yang baru. Dan Tuhan menyuruh mereka masuk ke Kanaan. Tapi habis itu apa? Mereka bilang mereka mau mengirim 12 mata-mata kan, 12 pengintai, 12 pengintai dan habis itu hanya 2 yang membawa laporan yang baik. Habis itu apa yang mereka katakan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan 10 pengintai? Mereka bilang mereka mau balik ke Mesir lagi kan. Jadi selama 40 hari mereka menolak itu sehingga Tuhan menjadikan itu 40 tahun. Jadi selama 40 tahun mereka di padang gurun dan mereka haus dan mereka bilang lagi selama 38 tahun mereka haus dan mereka ingat Mesir lagi. Mereka bilang aduh di Mesir lebih enak. Jadi selama 38 tahun Tuhan mendidik mereka, tetap mereka tidak berubah. Tetap mereka kembali ke Mesir. Tetap mereka ingin kembali ke Mesir. Dan apa hal di dalam diri kita yang membuat kita ingin kembali ke Mesir kita? Apa satu hal yang kalau diganggu atau diambil, kita ingin kembali ke Mesir? Jadi pada minggu Paskah ini, marilah kita keluar dari Mesir. Satu hal itu yang menghalangi iman kita bertumbuh, itu Mesir. Kita harus membuang itu. Kalau kita mau masuki tanah Kanaan, kita harus membuang itu kalau kita mau lolos dari penghakiman terakhir. Apakah kalian telah menemukan Mesir kalian? Apa Mesir kalian yang terus menarik kalian dari Tuhan? Minggu ini Yesus bilang, ambillah darahku dan bersihkanlah dirimu. Apakah kita siap untuk melakukan itu? Marilah kita coba datang kepada Tuhan, luangkan waktu kepada Tuhan.
Marilah kita buka hati kita, dan biarlah firman membersihkan hati kita, iman kita, dan kehidupan kita dari Mesir. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kepada kami kesempatan ini untuk mengawal, untuk berawal bersamamu, untuk menjalankan sebuah permulaan yang baru bersamamu, untuk memiliki sebuah iman yang baru. Bapa, kami banyak membuat janji kosong, dan Mesir menarik kita kembali lagi. Dan Mesir kita membuat hati kita gelap, membuat pikiran kita gelap, membuat kita lupa akan kasih karunia-Mu, akan iman kita. Bapa, tolong bantulah kami ketika kami mau menghabiskan minggu ini dengan berjalan bersama-sama dengan Yesus. Bapa, bantu supaya Mesir di dalam diri kita itu dapat diangkut, dibuang sepenuhnya. Bapa, kiranya Engkau ada belas kasihan terhadap anak-anak-Mu. Untuk kami berdoa agar Engkau menyelamatkan kami dari penghakiman terakhir. Bantu kami untuk menjadi bebas. Bantu kami untuk tidak menjadi budak dosa. Tapi bantu kami untuk menjadi bebas. Untuk menjadi orang yang dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa. Agar kita dapat dengan bebas, dengan segenap hati, kita mengikutimu dan memujimu dan menyembahmu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.